turunkan. Nah, dalam keadaan sudah berpakaian ihram, baik laki-laki maupun perempuan, kita berangkat menuju ke mana? Ke Bir Ali. Yang hanya berkisar 10-an kilo lebih, ya 15-an. Niat belum lagi terpasang. Kenapa? Karena niat itu ditetapkan di dalam syariat Islam berdasarkan hadis Nabi. Beliau menetapkan li ahlil Madinah, untuk penduduk Madinah ada tempat untuk memulai ihramnya, niatnya, yaitu namanya Dzul Hulaifah atau Dzul Hulaifah, yang sekarang ma'ruf dengan nama Bir Ali. Ada 4 di dalam hadis ditetapkan oleh Nabi. Yang pertama adalah Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah. Yang kedua Yalamlam untuk penduduk Yaman. Yang ketiga adalah Juhfah untuk penduduk Syam. Yang keempat adalah Qarnul Manazil untuk penduduk Najd. Kata Nabi, hunna lahunna, yang 4 itu untuk kota-kota atau daerah yang disebutkan tadi. Waliman marra alaihinna, dan bagi siapa saja yang melewati daerah itu. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Yang melewati. Nah, karena itu ta'ayyan, jelas bagi kita bahwa ketentuan kita untuk memulai niat di Bir Ali. Ada satu lagi nanti ikhtilaf ulama dalam menentukan apakah Nabi atau Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Nabi telah menetapkan itu, yaitu Dzatul Irqi namanya, yaitu untuk penduduk Irak. Dia ada 5. Nah, jadi kita akan bermiqat dari miqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi dahulu berihram, baik untuk umrah. Itu umrah Nabi berapa? Ada 4 kali. 1 tidak jadi tuntas, terhalang di Hudaybiyah. Kemudian 1 lagi bersamaan dengan haji beliau. Tinggal 2. 1 lagi beliau lakukan, tidak direncanakan dari Madinah, tetapi muncul niat beliau setelah pembagian harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah. Di sana beliau pergi untuk berumrah. Kemudian yang 1 lagi itu namanya Umrah Al-Qadha tahun ke-7 Hijriah dari Madinah. Jadi ada 2 kali, 3 kali dengan umrah Hudaybiyah Nabi bermiqat dari mana? Dari Bir Ali itu. Nah, kita akan miqat di sana nanti, akan mengambil tempat itu sebagai tempat kita memasang niat. Paham Bapak dan Ibu-ibu? Baik. Nah, kemudian kita belum lagi memasang niat di hotel ini. Berarti pantangan larangan ihram belum lagi melekat pada diri kita. Jadi kalau seandainya ada yang motong kuku, melanggar ke dia? Belum. Kalau ada yang mau mencukur kumisnya, melanggar ke dia? Belum. Walaupun sudah sampai di atas bis. Tapi selama niat belum terpasang, maka orang itu belum lagi berada dalam keadaan berihram. Nah, kenapa ini saya jelaskan? Karena ada sebagian dari bapak-bapak yang kadang tidak nyaman begitu saja polos. Kan ada, oh enggak enak, kayak pisang goreng aja nih. Nah, udah, minta izin. Bu ya, saya pakai yang dalam saja dulu, sampai di Bir Ali. Saya izinkan, silakan, tapi ingat, jangan lupa nanti. Nah, sesampai di Bir Ali, masuk ke hammam, ke toilet, lepaskan yang di dalam sebelum kita memulai proses selanjutnya untuk memasang niat. Nah, jangan nanti niat dahulu, kemudian balik dengan tetap pakai celana boxer di dalam, balik ke atas bis. Nah, setelah perjalanan baru teringat, wah ini belum dilepas. Nah, sebagian dari begitu, karena kalang kabut, akhirnya dilepas. Lepas depan orang lagi. Lempar lagi ke istrinya. Kah? Karena itu 2 orang kadang-kadang kan. Nah, ini kan beresiko. Jadi karena itu, saya sarankan, jangan sampai
pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi. Nah, kalau ingin aman, ya sudah, lepaskan sajalah dari sini. Toh tidak lama. Jaraknya hanya paling perjalanan 10 menit sudah sampai ke Bir Ali. Supaya jangan nanti ada yang lupa dan berbagai macam. Tetapi perlu kita jelaskan bahwa sampai niatnya terpasang, pantangan dalangan ihram belum lagi berlaku. Nah, sampai di Bir Ali, maka yang perlu kita ingat adalah, walaupun ini bukan bahagian dari kajian ibadah, tetapi menunjang kesuksesannya. Yang pertama, jangan segera terburu-buru turun jalan. Saya sarankan tetap bersama. Dan perhatikan posisi bus di mana parkir. Karena kadang lupa belok kiri dan kanan saja, keluar dari pintu yang salah, bukan bis kita yang bertemu, tapi bis orang lain. Nah, kalau sudah pusing, nah itu bis itu sama saja semua nanti jadi. Apalagi kalau jumlah jamaah juga bertumpuk di sana. Karena itu turun, bersabar, tunggu kawan, kita sama-sama. Kemudian berikutnya, kalau yang batal wudhu, karena memang untuk berihram disunnahkan dilakukan setelah salat. Itu sunnahnya. Nah, sunnahnya dilakukan sesudah salat. Nah, untuk salat perlu suci dari hadas. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yathura. Allah tidak terima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sampai dia bersuci dari hadasnya. Nah, karena itu bagi yang batal wudu, berwudu dahulu. Khusus untuk ibu-ibu akan kami tunjukkan, ini tempat wudu wanita. Yang bapak-bapak juga demikian. Nah, setelah selesai berwudu, maka masuklah ke masjid miqat, atau juga disebut masjid asy-syajarah namanya dahulu. Nah, sesampai di sana, bisa jadi kita ada kalanya kadang bertemu salat fardu, dan ada kalanya tidak. Nah, apabila kita masuk ke masjid, orang tidak dalam keadaan salat fardu, maka untuk mendapatkan sunnah berihram, agar niat terpasang sesudah salat, maka lakukan salat tahiyatul masjid. Ya, kalau waktu duha boleh lakukan salat duha. Atau karena tadi berwudu, silakan dia melakukan salat sunat wudu. Tapi kalau bertemu fardu, afdalnya dilakukan setelah salat fardu, karena Nabi SAW berniat setelah salat fardu. Memang ada sebagian yang mengatakan ada salat 2 rakaat untuk ihram. Nah, tapi dari dalil-dalil yang kita temukan, tidak disebutkan secara khusus salat itu namanya salat ihram atau salat 2 rakaat ihram. Yang ada adalah sunnat berihram sesudah salat, apapun salatnya. Jadi karena itu besok masuk kira-kira jam 10:30 atau jam 11 kita sampai. Tadi yang sudah berwudu silakan pilih mau salat sunat wudu atau salat tahiyatul masjid. Setelah selesai salat 2 rakaat, jangan buru-buru memasang niat, tetapi bertasbihlah, bertakbirlah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, bertahmidlah. Dan setelah itu hadirkan niat di dalam kalbu untuk melaksanakan umrah lillahi ta'ala. Hadirkan niat itu. Apakah disuruh pula untuk mengatakan nawaitul umrata? Nah, aku berniat menunaikan umrah. Nah, kemudian fayassirha alayya wa taqabbalha minni ya rabbal alamin. Nawaitul umrata lillahi ta'ala fayassirha alayya wa taqabbalha minni. Apakah ada dalil yang menjadi sandaran bahwa ada lafaz niat seperti itu dinukilkan dari Rasul? Sampai sekarang kita tidak temukan. Nah, karena itu kita mengambil saja pandangan yang disepakati oleh ulama bahwa mahallun niyyah al-qalb. Tempat niat itu di mana? Di hati. Jadi selama kita telah mengetahui apa yang kita lakukan
dan tidak ada keraguan untuk pelaksanaannya, hadir itu di dalam hati sebagai qasad, sebagai maksud dan tekad azam, maka niat pada waktu itu telah ada. Kalau sudah ada niat sebagai buah dari ma'rifah pengetahuan kita tentang amalan yang akan kita lakukan, maka ihlalkanlah, keraskan, angkat suara untuk menyatakan ibadah yang akan dilakukan. Kalau dalam salat ibarat takbiratul ihramnya. Apa bunyinya? Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ada lafaz lain misalnya labbaik umratan, bolehkah? Boleh. Ada pula yang pakai Allahumma labbaik umratan, boleh. Ada 3 riwayat tentang itu. Silakan. Tapi yang masyhur, yang biasanya adalah labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian iringkan ihlal itu dengan apa? Dengan talbiyah. Dan itu sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakannya wajib sekali. Nah, apa bunyi talbiyah Nabi? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ada talbiyah dari Abdullah bin Umar dan lain-lain, tapi cukupkan sajalah dengan talbiyah Rasul itu. Labbaik Allahumma labbaik. Coba diulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berdirilah dari tempat salat itu, berjalanlah menuju ke pintu masjid keluar, dan tunggu kawan-kawan kalau belum lagi berkumpul sambil bertalbiyah. Jadikanlah talbiyah itu menemani perjalanan kita sampai nanti akhir pelaksanaan umrah setelah tahallul. Nah, kemudian kapan berhentinya? Berhenti ketika akan tawaf. Maaf, tidak sampai akhir, sampai akan tawaf. Setelah tawaf dan terus sa'i, tidak ada lagi talbiyah. Talbiyah berhenti ketika Nabi SAW hendak menunaikan tawaf. Sampai di sana, talbiyahlah yang menemani. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, la yazalu yulabbi. Nabi senantiasa bertalbiyah. Dan bertalbiyah pula sahabat-sahabat beliau. Disunnahkan untuk laki-laki mengangkat suara atau mengeraskan suara bertalbiyah. Jibril alaihissalam membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mur ashabaka." Wahai Muhammad, perintahkan sahabat-sahabatmu ayyarfa'u, untuk mengeraskan aswatahum, suara mereka bitalbiyah, untuk bertalbiyah. Disunnahkan bagi wanita sesuai dengan kebiasaan mereka, dengan sikap malu mereka dan sebagainya, disyariatkan mereka bertalbiyah, tetapi tidak disunnahkan untuk mengangkat suara. Cukup sekedar terdengar oleh kawan di sebelahnya. Jangan terbalik pula nanti. Keras pula suara ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Nah, apabila telah selesai proses itu dilakukan, maka jadilah bapak-bapak dan ibu-ibu orang yang dalam keadaan berihram. Kata istilah lain, masuk kita ke dalam ibadah. Maknanya apa? Bahwa kita sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan ibadah. Sama dengan salat. Ketika takbiratul ihram telah dimulai, kita sudah terikat. Tidak boleh lagi bicara dengan orang lain. Mata sudah tertuju ke tempat sujud. Apa yang menjadi rukun, kewajiban dan sunnah dalam ibadah sudah harus dilakukan. Nah, begitu juga ketika ihram telah dinyatakan sah dan telah terpenuhi ketentuan tadi, maka bapak-bapak dan ibu-ibu telah masuk ke dalam ibadah umrah, sudah berihram namanya. Laki-laki disebut muhrim, yang perempuan disebut muhrimah. Laki-laki yang berihram, wanita yang berihram. Pantangan larangan ihram. Memotong kuku tidak boleh lagi.
Mencukur rambut, memotong rambut tidak dibenarkan lagi. Nah, begitu juga berharum-haruman, walaupun tadi disunnahkan, tapi setelah ihram tidak dibenarkan lagi. Dan termasuk juga berhubungan suami istri dan juga bermesraan juga tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan orang menikah, meminang untuk dirinya atau untuk orang lain. Tidak dibolehkan memburu binatang buruan darat. Dan tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan di dalam ihram. Untuk wanita tidak bercadar, tidak memakai sarung tangan. Untuk laki-laki di dalam hadis la yalbasul muhrim. Orang yang berihram tidak boleh memakai apa? Al-qawamisa. Qawamis jamak dari qamis. Dari qamis yaitu pakaian, baju. Kemudian berikutnya apa? Walas sarawila. Tidak boleh memakai sarawil. Sarawil adalah bentuk jamak kata sirwal. Sirwal sudah di bahasa Padang Sarawak. Itu celana. Kemudian berikutnya, selanjutnya tidak boleh pula memakai apa? Walal baranis. Baranisa jamak dari barnus, topi, peci, kopiah, apapun. Itu yang melengket di kepala kita sebagai penutup kepala. Tidak dibenarkan. Kemudian berikut walal amaimah, imamah, sorban. Tidak dibenarkan. Seperti yang saya pakai, yaitu kain yang dililitkan kepala menutup kepala. Harus ari ras. Bebas, kepala tidak ada penutup. Kemudian berikut walas saut massahu za'faran. Gitu juga kain yang diberi harum-haruman. Tidak dipakai. Nah, itulah ketentuan-ketentuan yang harus dijaga. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran ihram, maka akan ada konsekuensinya berupa pembayaran dam. Nah, tentu walaupun bisa dibayar dam, tentu hindarilah semua itu. Walau bagaimanapun ibadah yang bebas dari pelanggaran tentu akan lebih baik daripada ibadah yang terjadi pelanggaran walaupun dibayar. Nah, itulah yang akan kita lakukan besok. Kemudian di perjalanan saya akan ingatkan, kalau tidak dalam keadaan tertidur, istirahat, maka tetaplah isi talbiyah. Tidak perlu menunggu orang lain bertalbiyah. Karena talbiyah bukan ibadah berjamaah. Itu yang perlu diingat. Sebab Nabi SAW ketika mendengarkan talbiyah sahabat, la yaruddu alaihim. Tidak dijawab oleh Nabi. Tidak dibalas oleh Nabi. Jadi talbiyah adalah amalan masing-masing. Walaupun dibolehkan bagi siapa saja mengingatkan kawannya atau menuntunkannya. Tetapi tidak ada konsep imam dan makmum di dalam bertalbiyah. Ini yang repotnya adalah ketika yang bertalbiyah ustadznya semangat, dia semangat pula di belakang. Ketika ustadznya tertidur, nyoba karulah di belakang. Tidak. Ini talbiyah amalan masing-masing. Nah, jadi perbanyak berzikir kita dalam perjalanan. Karena para sahabat senantiasa bertakbir, bertasbih di dalam perjalanan. Ketika kendaraan mendaki, ketika kendaraan menurun. Dan talbiyah yang kita ucapkan itu memiliki keutamaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Bahkan dikatakan labba ma'ahu ma haulah. Apabila seseorang bertalbiyah, maka bertalbiyah pula apa yang ada di sekitarnya. Sampai ke pinggir pantai sana, pasir pun ikut bertalbiyah. Nah, kenapa itu tidak dijadikan sebagai kesempatan untuk menempatkan diri kita di tengah makhluk-makhluk yang kita katakan tidak berakal itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak talbiyah. Dan jangan lupa juga perbanyak doa. Kenapa? Karena pada diri kita terhimpun beberapa keutamaan. Yang pertama, kita dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Yang kedua, dalam keadaan ihram, mutalabbis bil ibadah. Yang ketiga, kita dalam keadaan bermusafir. Kemudian kita menjadi tamu Allah. Banyak alasan yang bisa kita jadikan sebagai pengharapan agar doa kita diijabah. Karena itu berdoa di dalam perjalanan sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana nanti tawaf? Nah, saya khawatir kalau sampai tahallul saya ceritakan di sini, karena makan siang besok lupa pula proses tawaf itu. Jadi sampai di situ sajalah dahulu. Nanti urusan tawafnya di Makkah saja kita ingatkan kembali. Nah, tawaf, sa'i dan tahallulnya di Makkah kita ingatkan sebelum kita berangkat.
ke Masjidil Haram, saya ulangkan lagi tawaf bagaimana, rukunnya bagaimana, wajibnya seperti apa, syaratnya, sunnahnya bagaimana, sampai nanti tahallul. Nah, untuk sekarang kita cukupkan saja dahulu kajian kita untuk mengulang-ulangkan manasik umrah kita sampai proses dalam perjalanan, perbanyak talbiyah, perbanyak zikir. Bagaimana kalau batal wudu? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam keadaan berihram tidak bersyarat harus tetap dalam berwudu. Walaupun tentu kekal dalam wudu afdal, bukan hanya dalam keadaan berihram saja. Nah, jadi berihram tidak ada masalah dalam keadaan tidak berwudu. Jadi kalau batal wudu jangan minta supir berhenti pula untuk minta berwudu dulu gitu. Tidak ada masalah, silakan. Dan kita berzikir bisa tanpa berwudu, walaupun tentu menjaga wudu akan lebih baik. Itu saja. Selesai itu catatan-catatan yang perlu diingat-ingatkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan sebelum kita bubar, boleh dipersilahkan kalau ada yang ragu. Ya. Waalaikumsalam. Beliau bertanya tawaf. Tawaf akan saya jelaskan nanti di Makkah. Nah, jadi perkara tawaf, perkara sa'i supaya jangan bercampur-campur pemahaman sekarang beko panik lu mikian sadonya kok. Nah, jadi kini wak kaji saja dari siko sampai nanti di Makkah. Baal tawaf dan sa'i wak jalian balik supaya tekanannya banyak anak informasi kadang bakal lebih dalam kepala awak. Boleh itu. Nah, jadi karena itu nanti insya Allah. Tetapi yang jelas dalam ihram tidak dilarang memakai jam tangan. Dalam ihram tidak dilarang memakai kacamata. Di dalam ihram tidak dilarang menyandang tas. Di dalam ihram tidak dilarang menyandang tanda-tanda simbol untuk menunjukkan kepada kawan bahwa ini jamaah, satu jamaah. Sebab kalau sama bingung kawan, mana teman saya. Nah, itu hanya sekedar hajat saja dan bukan pakaian, tidak ada masalah dipakai. Kacamata boleh dipakai. Dalam ihram tidak ada larangan. Pakai jam tangan dibolehkan. Pakai ikat pinggang dibolehkan. Dan menyandang tas-tas kecil dibolehkan. Karena itu sudah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an tentang mintaqah. Mintaqah ini adalah sejenis kain yang dipakai untuk menyimpan benda-benda kecil. Kalau di Sumatera Barat namanya dahulu uncang. Nah, sekarang modelnya sudah dimodernkan pakai tas pinggang, tas sandang. Ya silakan kalau memang diperlukan. Seperti yang itu bolehkah disandang? Boleh. Tidak ada masalah dalam hal itu. Silakan. Tapi bagaimana tawaf nanti sabar dahulu. Nah, kita amankan saja proses perjalanan. Tawaf nanti bagaimana memulainya, dari mana kita akan masuk, dari mana kita akan memulai tawaf, bagaimana kaifiatnya, berapa kali akan berputar, apa syaratnya, bagaimana kalau terjadi batal wudhu, sebagai nanti kita jelaskan lagi. Banyak banang kadikana oleh bapak-bapak. Itu tentang tawaf ya Pak. Ada lagi? Silakan. Kalau diurut berdasarkan yang ringkasnya mungkin salah dulu ya. Jadi di saat pagi besok subuh ya kan kalau mandi itu ya. Bisa nggak mandi subuh setelah mandi kita? Boleh. Kak. Ya? Boleh. Nah, berarti setelah sembahyang awak nggak bisa pakai ihram setelah itu ya? Silakan. Makanya ada silakan dahulu, ada yang kemudian, karena kan kamar mandi satu dalam satu kamar itu. Jadi boleh ada yang memulai sebelum berangkat subuh. Dia mandikan dahulu, bersihkan badan dia, kemudian dia mandi, kemudian berikut dia pergi, kemudian setelah dia pulang baru dia pakai ihramnya. Setelah makan silakan, boleh. Setelah itu kita naik betul-betul lebih ya, sampai lokasi. Kebetulan Mas Robo misalnya di Zuhur ya. Itu sholat Zuhur dulu ya. Nanti saya akan pandu itu. Nah, ambo kan tak tinggal sih kau. Ambo sama aja Pak. Jangan ditinggal ambo sih kau. Nah, baik. Dah. Ada lagi? Nanti saya ingatkan. Kalau ada, kan perkiraan kita kalau jam 10 dari sini, setengah 11
tidak bertemu. Ke sana 15 menit tidak sampai, dekat. Ya. Pertama ini belum mulai untuk itu ketika kita melafazkan ini. Niat tidak perlu dilafazkan, tapi ditekadkan di dalam kalbu. Ya. Nah, sebelum ikhlas berarti kan kita belum terkenal yang namanya larangan-larangan. Belum. Nah, misalnya nih, kadang ada keraguan seperti ketika mau mandi, kan nggak boleh pakai haluman, sambil mengingat nggak boleh pakai haluman. Ada beberapa saya baca nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo, nggak boleh pakai deodoran, walaupun itu belum memulai bukan. Itu gimana? Sabun dan sampo tidak termasuk etir. Tidak termasuk harum-haruman dalam status sebagai parfum. Kan tidak ada orang keluar, nih mau pakai parfum dicoleknya sampo pakai sih, tidak ada. Jadi yang dilarang itu adalah itir, ista'tarat. Jadi bukan berarti setiap yang berbau harum tidak boleh dipakai. Kan ada, misalnya kita mau makan apple. Apple harum dah? Harum. Tidak ada masalah. Jadi bedakan antara itir, antara parfum dengan benda-benda yang berbau harum. Jadi yang tidak dibenarkan itu kalau semerbak adalah parfum. Nah, jadi bukan berarti wanita kok bau-bau jelah, enggak begitu. Enggak usahlah harum-harum, bukan begitu konsepnya. Dia bersih, dia boleh pakai harum-haruman tapi menyegarkan tubuhnya. Ketika dia akan memakai parfum yang harum-harum, maka tempatnya adalah bersama suaminya. Nah, ini ada kisahnya. Kisahnya ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan istri Nabi yang lain, yaitu Sofia. Nah, ada persoalan mungkin. Ada sikap dari Sofia yang mungkin menurut Sofia membuat Nabi tidak nyaman dengannya. Dan ini membebani dia. Maka ditanya oleh Aisyah, ada apa? Aisyah, seandainya engkau bisa membuat Rasulullah ridha dengan saya. Ini, ridha, hilang ketidaknyamanan Rasul. Ini dugaan Sofia. Ya. Ketidaknyamanan Rasul terhadapnya, maka aku hadiahkan malamku untukmu. Jadi kan istri Nabi kan 9, malamnya bergiliran. Jadi kalau Aisyah bisa membujuk Nabi, sehingga senang, ridha dengan apa yang terjadi pada Sofia, karena mungkin dia menganggap ada sesuatu yang tidak nyaman, maka dia hadiahkan malamnya kepada Aisyah. Kata Aisyah, oke, baik, senang Aisyah nih ada kesempatan Nabi untuk bertahan di rumahnya. Akhirnya ketika Nabi datang, Aisyah sengaja mencampur parfum dengan air, disiram badannya. Nah, dengan manja-manjanya dia menghampir kepada Nabi. Nabi kan seorang yang adil. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, ini bukan malammu. Ini bagaimana begini? Nah, kok seperti itu? Apa kata Aisyah? Allah akan bisa memberikan nikmat tanpa diduga-duga. Ya Rasulullah, ada apa engkau dengan Sofia begini-begini? Apakah engkau tidak rida? Nah, kata Nabi, saya rida dengan Sofia. Ya kalau begitu, engkau tidak ketemu Sofia, engkau malam dengan saya hari ini. Kenapa? Kami sudah deal. Ya itu kira-kira begitu. Nah, itu diambil sebagai dalil bahwa wanita dengan suaminya, di sanalah dia memakai itir, parfum. Jadi bedakan parfum dengan apa? Dengan berbagai macam yang itu berbau menyengat harum. Jadi kalau sabun, termasuk sabun colek kan sabun cuci tangan sekarang juga, sabun cuci piring aja ada bau harumnya. Tapi apakah itu masuk kategori itir? Masukkah itu kategori parfum? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada orang berparfum dengan itu. Kebetulan dia memiliki bau yang harum. Nah, jadi larangan itu terkhusus untuk apa yang disebut dengan parfum itu. Ini tidak ada. Jangan terlalu berat memikirkan sampai nanti sabun, sampo juga tidak boleh. Itu kan bukan sesuatu yang menyengat. Paling kalau terbau, kalau orang menghampir mencium baru. Nah, itu tidak ada masalah. Boleh. Ada lagi? Jelas lagi, nanti kalau misalkan perjalanan sampai Bali sampai sana itu boleh imannya maksudnya pakai warna lain atau harus langsung yang putih? Sebaiknya kalau apa kan sebaiknya disamakan supaya memudahkan. Ustaz Aiman nanti juga
kerepotan juga kalau berbeda-beda. Nanti sama dengan orang lain dikira bukan jamaah. Sebenarnya kepentingannya di situ adalah kepentingannya untuk pengelolaan saja. Nah, tadi dikatakan bahwa persyaratannya adalah pakaian yang tidak berwarna-warni. Artinya yang kalau asalnya adalah pakaian yang warna dasar kain. Kain itu apa warna dasarnya tanpa ada diberi warna. Itu sebenarnya pakaian. Tetapi kemudian sekarang difahami sulit menemui itu, yaitu yang polos gitu ya. Yang tidak ada warna-warni seperti orang pergi ke pesta berbagai macam. Nah, karena itu banyak orang memahami ya sudah pakaian polos saja, putih atau hitam semua. Tetapi karena untuk kebersamaan dan mudahnya pengelola untuk menandai jamaahnya, maka sebaiknya disamakan saja. Diputihkan saja. Nah, kalau seandainya ada kotor, mungkin itu yang dikhawatirkan di jalan terkena ini. Kita sudah diberikan petunjuk tentang bab taharah. Bagaimana membersihkan pakaian kalau terkena najis. Ya, kalau ada najis yang berikan saja, ulurkan saja ke air yang mengalir, hilangkan bau, warna dan selesai. Sudah dia kembali bersih dan suci. Oh, bagaimana kalau dia kena debu? Tidak ada masalah. Kenapa? Ibadah yang seperti ini bahkan kalau kita ambil pedoman kepada ibadah haji, kedatangan jamaah haji dalam keadaan berdebu itu menjadi kebanggaan Allah kepada penduduk langit. Ibadi, hambaku datang kepadaku dalam keadaan kusut, dalam keadaan berdebu. Jadi, gubar debu yang melengket karena mencari redha Allah tidak akan membuat nilai orang itu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya, Bu. Baik, ada lagi? Ustaz Aiman ada yang mau disampaikan? Cukup? Jadi besok jam 10-an ya Ustaz Aiman, insyaallah. Makan kita gimana jadinya? Al-Baik. Nah, wah, Bapak Ibu makan Al-Baik besok. Yang pedas apa yang original? Original saja lah ya. Pedas atau original? Gimana milihnya tuh? Yang pedas berapa? Tuh 2, 3, 4. Nanti pedasnya agak pedas ya, belum. Jadi banyak yang pedas. 19. Ya. 19 ya, buat aja lah 20. 20 pedas sisanya. Tapi kalau nanti tidak suka pedas, jangan disuruh buang pula oleh Ustaz Aiman nanti sambalnya. 20 ya? Ya, 20-an. Dah? Bukanya setengah 10. Ya, buka Al-Baik setengah 10. Jadi Ustaz Aiman nanti setelah apa? Setengah 10 terpaksa ke Al-Baik dulu ya. Ngambil. Atau ada teman yang minta tolong. Ya, baik. Baik, ada lagi? Makan sudah selesai, kita makan di bus saja. Supaya cepat. Ada lagi yang perlu disampaikan? Semua sehat? Alhamdulillah. Ada yang mau dorong? Ya. Untuk kondisi apa yang perlu apa nanti dengan Ustaz Aiman sajalah. Ustaz Aiman saja. Bagaimana penyelesaian Ustaz Aiman yang apa? Sebab berisiko juga kalau dipaksakan. Tidak ada masalah dan saya sampaikan tidak akan mengurangi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bertawaf di atas onta. Ya, itulah yang menjadi kias. Jadi asal ulama sekarang mengkiaskan ke sana tawaf di atas kursi roda. Bahkan sekarang tawaf pakai skuter golf berbagai macam ya. Berdasarkan kepada Nabi SAW yang tawaf di atas onta, memegang mihjan, tongkat pendek. Ketika sampai setentang Hajar Aswad, beliau sentuh Hajar Aswad dengan ujung mihjan beliau dan beliau kecup ujung mihjan itu. Kemudian beliau melanjutkan memulai tawaf beliau. Nah, dengan alasan itu makanya saya katakan bagi orang-orang yang memang kondisinya membutuhkan dan perlu dengan kursi roda, tidak usah kita merasa berkurang ibadah, tidak. Karena itu memang sudah menjadi ketentuan syariat dan di sanalah tampak kemudahan agama ini, yusurnya, dan disitulah terasa oleh kita rahmat Allah yang tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Allahu a'lam.
Sudah, kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali ke kamar masing-masing, persiapan untuk salat maghrib. 41 menit lagi. Kita akhiri dengan khitamul majlis. Wa nakallahu wa bihamdika. Wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi